boleh tiru produk, boleh kita ikuti produknya, tetapi kalau tidak ada konsep yang beda, itu jauh setengah mati juga. Paling ya, cocok Mbak bilang bahwa 1-2 bulan tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yusri, kebetulan owner dari Martabak Ciu Ciu. Sebelumnya saya adalah karyawan Bankers yang ada di Kota Makassar. Kebetulan saya karyawan kurang lebih 9 tahun. Setelah itu saya turun ke dunia bisnis kuliner di tahun 2015. Pada saat itu saya bangun bisnis pinggir jalan, dan alhamdulillah sampai di perjalanan sekarang kami sudah ciptakan 4 brand kuliner. Usaha pertamanya itu Bos Duren. Bos Duren. Bos Sampai Duren. sekarang masih berjalan. Kita kemarin tutup di tahun COVID. Karena pertimbangannya adalah bahan baku yang kita ambil dari luar kota, makanya pengiriman sampai dengan bahan baku itu agak rumit, makanya kita tutup sementara. Dan alhamdulillah di bulan kemarin, di bulan puasa, kita coba untuk rebranding. Alhamdulillah respon masyarakat Kota Kendari bagus. Nah, ini rencana insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini kita akan bangun kembali, tapi dengan konsep rebranding yang konsep baru. Iya. Kalau untuk Martabak Ciu Ciu sendiri ini awal mulanya gimana? Awal mulanya yang martabak ini hanya sekedar doyan saja sih sebenarnya, makan martabak terambulan yang ada di Kota Kendari. Nah, saya ciptakan brand ini memang betul-betul brand yang berbeda dengan yang lainnya, yang mindset anak-anak muda bahwa yang martabak, terambulan. Nah, kita yang ciptakan itu dengan hal baru, dengan menu yang beda, varian yang beda di konsep martabak. Ini kan saya lihat namanya Martabak Ciu Ciu. Iya. Ada sedikit perbedaan dengan yang lain, membawa nama kota mungkin. Tapi Iya. kalau Bapak memilih nama Ciu Ciu ini? Saya pakai nama Ciu Ciu ini pertama adalah nama singkatan anak saya. Yang kedua adalah saya harus bangga dengan Kota Kendari, bahwa brand ini tercipta di Kota Kendari. Dan itu yang saya harus angkat, bahwa Kota Kendari ini adalah kota kenangan di saya pribadi dan keluarga, bahwa saya merantau di Kendarinya ini hanya sekedar modal badan saja sih sebenarnya. Makanya itu yang saya harus berterima kasih sama Kota Kendari. Nah, ini yang saya harus angkat, bahwa martabak ini bukan hanya sekedar dari kota-kota yang ada di Jawa, tetapi di Kendari juga bisa loh buat dengan hal yang beda kayak gitu. Kalau Ciu Ciu ini artinya apa sih Pak? Ada makna tersendiri tidak? Maknanya ini singkatan dari anak saya sih sebenarnya. Pertama, yang kedua adalah bagaimana kita bangun martabak ini atau brand kuliner ini yang betul-betul kreatif, dan artinya itu aja sih, bahwa Singkatannya apa? Ichi Wise. Singkatannya Ichi Wise. Kalau untuk ini Martabak Ciu Ciu tahun berapa berdirinya? Martabak Ciu Ciu ini berdiri 2019. Dia berdiri di tahun 2019. Nah, memang pada saat itu banyak pertimbangan sih waktu kita bangun. Yang pertama adalah ketika misalnya kita bangun, ini kan sudah ada nih puluhan tahun yang martabak di Kota Kendari misalnya. Kalaupun misalnya kita ngikut dengan begitu-begitu saja, ya sama aja, dan akan kita kalah dengan yang lainnya. Nah, makanya kita ciptakan ini memang beda. Makanya tagline-nya itu ya jelas bedanya. Kan tadi Bapak bilang banyak martabak yang sudah legend. Iya. Untuk bisa masuk di pasar itu apa yang martabak
Cucu melakukan pendapatan? Yang pertama adalah segmennya. Segmen pelanggannya itu yang selama ini yang menengah ke bawah. Kita ambil coba untuk menengah ke atas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa branding betul bahwa martabak cucu ini bukan hanya sekedar hanya menjual martabak saja, tapi bagaimana kita bisa ciptakan brand ini, brand yang betul-betul beda. Nah, makanya kita ada model varian itu sekitar 147 varian. Dari martabak ada beberapa, begitupun di terang bulan itu ada beberapa varian juga. Makanya cucu ini sekali lagi bahwa ini cucu martabak yang betul-betul beda dengan yang lain. Kalau untuk model awal membangun martabak cucu sendiri ini dari awal? Sama kalau model dari awalnya sih ya kita jualan pakai box-box jualan itu kan. Sama dengan yang gerobak-gerobakan. Nah, semakin kesini semakin kita bagaimana kita bisa ciptakan untuk brand yang lebih profesional lah. Gitu. Kalau awal mulanya itu langsung rekrut karyawan atau masih dikerja sendiri? Awalnya juga pun kita bangun itu langsung kita rekrut karyawan karena pengalaman dari brand saya sebelumnya yang saya ciptakan, ya alhamdulillah kita bisa rekrut. Nah, itu yang kita rekrut karyawannya betul-betul orang-orang Sulawesi Tenggara juga sih. Nah, caranya ya kita betul-betul buat sistem bagaimana mulai dari perekrutannya, trainingnya sampai dengan betul-betul profesional untuk pembuatan produknya itu. Kalau suka dukanya Pak selama beberapa tahun martabak cucu ini berjalan, apa sih Pak yang paling kerasa sampai sekarang? Yang kerasa ya di bahan baku sih sebenarnya. Bahan baku yang sekarang ekonomi global yang semakin naik, bahan baku semakin naik, tepung yang semakin ini juga, sampai dengan yang bahan baku yang tanaman misalnya kayak daun bawang itu yang kadang naik sebenarnya. Tetapi butuh strategi khusus sih sebenarnya, bahwa ketika misalnya bahan baku naik, ya itu sudah ada jurus tersendiri yang sebenarnya yang kita lakukan, dan itu kita harus pahami. Dan itulah pengusaha, ya pasti suka dukanya, pahitnya tetap itu ada. Nah, itu macam-macam juga sih sebenarnya, tergantung dari kondisi. Berarti melewati pandemi juga? Iya. Masa pandemi itu gimana? Masa pandemi kita lebih oke sih sebenarnya di pandemi. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa martabak cucu ini dia lebih ke dia lebih ke pemesannya delivery order. Dia lebih ke di online sih sebenarnya. Makanya di pandemi kemarin alhamdulillah kita malah lebih oke sebenarnya. Kenapa? Karena orang-orang pesannya itu lewat dari rumah saja, lewat handphonenya saja, lewat ini. Mungkin di beberapa provider yang lewat aplikasi apa dan lain sebagainya itu lebih jauh lebih mudah sih sebenarnya. Berarti itu jalannya meningkat justru? Ya, meningkat. Malah di COVID kemarin sangat meningkat. Kalau untuk perharinya itu bisa habis berapa box? Perharinya itu kalau di kategori martabak itu ya kurang lebih 60 sampai 70 box. Untuk terambulannya sama. Kalau di high season itu biasanya di hari-hari apa? Untuk di tahun 2003-2004 ini itu sudah tidak kita lihat analisis, memang sudah tidak ada weekend, tidak ada lagi hari Senin, Selasa, nggak ada. Beda dengan yang tahun-tahun kemarin bahwa yang Jumat, Sabtu, Minggu rame. Sekarang sudah tidak ini lagi. Kenapa? Karena di orang-orang atau masyarakat Kota Kendari, apalagi yang dari luar kota, mungkin cenderung lewat pemesanan online sih sebenarnya. Iya. Pak, apa sih yang paling favorit dari semua menu yang ada di martabak cucu?
Favoritnya itu martabak rica-rica dengan martabak mozzarella. Itu yang alhamdulillah itu yang bertahan di menu sampai dengan hari ini. Oke, kalau untuk outlet sudah ada berapa outlet sekarang? Kalau outlet sekarang untuk Kota Kendari ada 2, Kota Makassar ada 1. Satu. Ada rencana untuk ekspansi lagi? Ya pasti ya ada rencana. Tapi sekali lagi bahwa kita lihat kondisi yang ada kan. Kalau untuk di luar kota itu kita lebih cenderung ke mitra. Kita kemitraan atau franchise. Kenapa? Sekali lagi bahwa anak-anak Kota Kendari ini harus ekspansinya keluar kota juga. Masa orang-orang Jawa yang masuk ke enggak. Jadi sekali lagi bahwa mindsetnya anak-anak muda Kendari itu yang saya pun turut untuk dorong bahwa bukan lagi orang-orang dari luar yang masuk Kendari, tetapi orang Kendari itu masuk segmen ke kota luar. Gitu. Kalau sampai saat ini sudah berapa banyak karyawan yang ada? Untuk martabak Cio-Cio ini itu kan kita ada tim produksi. Tim produksinya itu ada 7. Untuk di outlet ini kan ada sekitar 8. Ya. Pak, tadi Bapak bilang menembak market dari kelas menengah ke atas. Kenapa Bapak menembak market itu? Kan orang biasanya cari yang lebih murah. Iya. Lebih, Karena menurut kami jauh lebih besar segmen yang menengah ke atas sebenarnya untuk di kelas martabak. Karena kelas martabak sekarang yang ada di Kota Kendari jauh lebih besar dan jauh lebih banyak yang para brand-brand martabak ini yang diambil segmennya menengah ke bawah. Nah, kita coba untuk menengah ke atas. Nah, ini yang kita jadi tantangan juga sih di kami bahwa segmen yang martabak cucu ini ya sedikit agak mahal. Jadi memang ininya yang menengah ke atas. Nah, yang menjadi pembeda adalah bagaimana brandingnya, bagaimana kemasan, bagaimana rasa dan kualitas produknya itu sih sebenarnya. Prinsip saya sih ya maju saja untuk apalagi untuk anak-anak muda. Selama kita masih kita mau untuk bisnis ya insya Allah mungkin itu bisa kita capai. Yang kedua adalah untuk teman-teman para pedagang atau pebisnis khususnya untuk kuliner ya bagaimana yang di kelas pedagang ini itu bisa naik kelas jadi bisnis. Jadi bukan hanya sekedar kita hanya jualan saja, tetapi bagaimana bisa kita menjaga brand kita, bisa kita ciptakan brand yang betul-betul kreativitas dan bisa edukasi ke anak-anak muda sih. Pak, sekarang kan kalau kita lihat banyak ya orang berjamuran membangun usaha, tapi kemudian 1-2 bulan tutup. Iya. Ada yang viral diikuti lagi, Iya. 1-2 bulan tutup lagi, itu gimana Pak kalau Bapak melihat? Saya melihatnya begitu ada produk viral ya baik itu dari luar kota maupun yang ada di Kota Kendari terus ngikut ya saya biasa kadang lihat teman-teman di komunitas pun begitu kadang ada yang begitu ya kita paling beri masukan bahwa boleh tiru produk, boleh kita ikuti produknya, tetapi kalau tidak ada konsep yang beda itu jauh setengah mati juga. Paling ya Mbak bilang bahwa 1-2 bulan tutup. Kenapa? Karena dia tidak paham betul bagaimana sih sebenarnya apa sih tujuannya produk ini gitu kan. Prinsipnya produk ini bagaimana. Nah itu yang ya kadang teman-teman juga yang kurang paham. Minimal kita pahami gitu kan. Nah gitu. Makanya untuk di saya pribadi kita tidak bisa terlalu tergoda dengan produk-produk viral kayak gitu sih sebenarnya. Bagaimana sih kalau kita yang ciptakan yang produk viral gitu kan. Misalnya, nah itu yang saya bilang bahwa misalnya martabak gitu aja. Tetapi kalau misalnya kita bisa jadi pembeda, nah itu insya Allah bukan
viral, tetapi minimal jadi pembeda di antara mereka gitu sih sebenarnya gitu. Oke. Pak, kedepannya ada tidak mau bikin brand baru lagi? Insya Allah banyak sebenarnya yang kita mau buat untuk brand-brand yang jauh lebih kreatif, jauh lebih oke. Hanya saja ya kekuatan di internalnya kami ya masih belum terlalu signifikan, pelan. Yang kedua ya butuh riset sih sebenarnya, butuh analisa sih sebenarnya. Bagaimana dan apa yang kita harus buat ini khusus untuk Kota Kendari. Pak, ini ada pesan untuk anak muda yang ingin membangun brand selain modal apa, Pak? Konsisten. Nah, kalau saya itu sih, modal di situ sih saya posisikan di ketiga saja. Bagaimana kita mau dulu, setelah itu konsisten, baru kita bicara modal. Gitu. Kalau saya itu sih sebenarnya. Saya yakin bahwa anak-anak muda Kendari sih mampu untuk buat itu. Hanya saja memang butuh proses ya. Prosesnya bagaimana kemauan dulu. Yang kedua adalah konsistensi, bagaimana untuk membangun bisnis kuliner. Yang ketiga baru modal. Pak, yang brand Bapak bisa disebut tidak yang saat ini? Ya kalau brand saya itu alhamdulillah sekarang itu ada Bos Duren, tapi untuk di sekarang ini kan sudah ganti nama, namanya Bos Dur Indonesia. Yang kedua itu ada Pempek Bos Dur, yang ketiga Martabak Cuciu, yang keempat itu Bos Pot. Ya Bos Pot itu ini yang kentang dia. Oh gitu. Kedepannya brand apa lagi nih akan di... Insya Allah mungkin tidak terlalu jauh sih dengan brand. Yang jelas bahwa pemilihan produk itu berawal dari produk brand ini berawal dari produk dulu. Produk apa yang kita harus jual. Setelah itu baru kita buatkan branding, brand. Oke. Gitu Pak, sih. semua brand yang Bapak bangun itu modal awalnya berapa? Ya modal awal ya paling 10 sampai 20 jutaan aja sih sebenarnya. Saya dari owner Martabak Cuciu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.